Dek awak si Lancang, di Melayu si Tanggang, di pinggir situ si Tanggang nomor alur ceritanya sama. Jadi orang miskin, beranak satu, ayah ndak ada, lalu si anak pergi merantau, diantaunya jadi kaya, pulang ke kampung, tengok amak lah bungkuk, lah buruk, berkain cabik-cabik, malunya ke biniin 7 orang. 7 ini. Kampar tu di luar Rokan dan Teluk Kuantan. Jadi dia Hindi Hilir. Memang Kampar itu tapi tidak Kampar yang Muara Takus. Kan pusatnya kan Muara Takus. Sejarah Muara Takus tu. Muara Takus dulu tua. Belum ada kesepakatan sampai kini tentang asal candi Muara Takus. Tapi yang joleh di situ ada pusat pendidikan. Ini ada situs-situs peninggalan. Pusat pendidikan yang disebut pendidikan Dharma. Pendidikan Dharma tu artinya budi. Yang diajarkan di situ budi pekerti ini akhlak. Puncaknya itu tadi Tuhan. Tuhannya Maha Esa. Nah, itulah ada asumsi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Tapi itu tidak susah dibuktikan karena tidak ada bukti-bukti kan, tidak ada hanya asumsi-asumsi. Ada teori tentang Buddha bahwa Candi Muara Takus itu candi Buddha. Buktinya memang tidak ada ajaran ketuhanan di situ. Seperti ajaran Buddha itu kan tidak ada ajaran ketuhanannya, hanya tentang budi saja. Ada pula asumsi kini kan lebih tua dari Buddha. Jadi sebelum Buddha lah, ajaran Dharma itu menjadi pusat di Asia. Jadi dari India tu belajar ke itu, belajar Dharma tu ke Muara Takus. Dari India. Dari India. Jadi bukan sebaliknya. Dari Cina, India, itu belajar ke Muara Takus. Luas kampusnya sekitar 40 kilo ujur sangkar. Komplek pendidikannya. Situlah hebat tuh kamu. Jadi guru satu. Jadi guru. Jadi karena negara tua kan, maka disitulah lahirnya adat itu. Adat yang kemudian diadopsi dari orang Sumatera Barat. Jadi adat Muara Takus itulah yang istilahnya dijustifikasi, dijurisprudensikan oleh Datuk Parpati Nan Sebatang. Jadi adat itu bukan berasal dari Minang. Minangkabau itu kan belakangan muncul istilah Minangkabau. Tapi teori orang Minang adat itu dari Minang katanya, memang adat. Ada Parpati Nan Sebatang itu orang Minang, orang Pagaruyung. Katanya kata orang Minang Kampar ke ikatan perkumpulan orang Pagaruyung asalnya. Kampar, singkatan Kampar. Iya, itu susah juga dibuktikan sebab daerah Sumatera Barat itu daerah pegunungan. Daerah yang landai sedikit itu daerah ke bawah. Biasanya penduduk bukan ke daerah pegunungan. Biasa penduduk menjadi penduduknya di pinggir-pinggir sungai. Makanya aliran Sungai Kampar itu diisi penduduk sampai ke Muara Mahat, sampai ke Mahat. Nah, itulah negeri yang tua. Sejak terbentuknya Sungai Kampar itu lah mungkin 2 juta tahun yang lalu. Tak mungkin orang naik ke atas tanah. Pokoknya atau temanya adalah revitalisasi kearifan lokal. Itu dengan memperkuat kembali, mengembalikan kearifan lokal yang itu dilembagakan dalam adat. Baik yang memiliki kebijakan dalam bidang pendidikan, silakan untuk
bagaimana caranya itu menjadi salah satu mata pelajaran. Ini kalau tanya tentang suku aja pun anak-anak nggak ngerti. Jadi Kampar tuh terdiri dari suku apa saja nggak tahu deh. Bahkan ditanya apa suku antu deh. Nggak pakai. Coba kalau itu dimasuk ke dalam kurikulum. Siapa mamaknya? Di Umbio misalnya ada 10 mamak negari. Siapa-siapa tu? Apa nama suku? Kalau itu diajarkan sebagai kurikulum muatan lokal lah, muatan lokal. Arab Melayu dijadikan muatan lokal, ya bagus. Tapi yang inti tertinggal, yang kearifan lokal itu tadi. Dulu ada sakti. Jadi kalau ada orang kawin sesuku itu memang bukan dondo aja, ada masalah. Iya dondo pertama dari Kambiang sampai Kobau tu. Udah itu ndak boleh tinggal di goi dah. Tapi ada yang lebih mengerikan, sumpah nenek mama itu. Apa sumpah? Nak melanggar adat tu, kata nak pucuk ke bawah, ndak bau ke. Di tengah dilayuk kumbang. Ngeri tu. Cuba. Hah? Duit orang enggak mati ndak omo. Sensara lah itu tu. Kata nak pucuk kawan nak bau ke di tengah dia kumbang. Itu tak sumpah orang dulu itu. Tapi ada juga apa pucacan ada juga. Tengoklah orang nan kawin sesuku tu ada pucacan. Masih lokek. Itu taruhlah itu kan terlanjur. Nah, itu tuh kalau dikembalikan sistem persaudaraan kesukuan tuh kan dulu ada suku. Begitu kau puasa ada suku bau buka bersama antar di persukuan. Beko ada di ayo ada menjalang mama. Menjalang mama tu nak nahu kini kan. Kan banyak ini ya, tapi dek mama itu pula gayo itu beli daging membantai pagi sebelum gayo tu ada sajinjeng untuk kemenakan. Artinya itu simbol. Tapi ai ndak lope dari mama kemenakan. Artinya anak di pangku kemenakan di Bimbiong tu ada diterapkan di orang dulu tu, ndak hanya sekedar pepatah. Jadi banyak kami generasi kami pasti banyak yang dibiayai sekolahnya dek mamanya. Ya sistem adat tu sistem persaudaraan. Jadi sesuku tu dulu memang merasa rencana. Itu kan sistem ukhuwah. Ukhuwah tu kan ajaran Islam. Kalau pucuk adat di Bukit Tinggi tu, pucuk adat Minang tu kalau tidak dikukuhkan nenek mama yang dirimu terus tidak sah sampai kini. Jadi yang menobatkan pucuk adat Bukit Tinggi tu adat tiga luhak tu, luhak Caniago, luhak Piliang dan luhak 50 koto apa luhak Pocek, tiga luhak. Pucuk adatnya itu harus menobatkan nenek mama yang di Muratakus. Macam apa itu jenis itu struktur? Memang asalnya dari Muratakus. Tidak dibuat-buat orang. Kalau langgar, itu sanksi adatnya tu. Siapa yang kawin sesuku tadi? Ada sumpah di situ. Danau Lancang tu, Singapura, lama nak makan. Danau Lancang tu kan itu ada legendanya. Besi Lancang tu karamnya terdampar kapalnya di situ. Di situ orang nanti sosek atau menyelam ke dalam tu itu bersuara rangka kapal Selancang. Jadi kisah Selancang kan kisah Maling Kundang. Versinya sama.
versinya sama. Cuma dia orang Minang namanya Maling Kundang. Dia awak si Lancang, di Melayu si Tanggang. Di pinggir sitan si Tanggang nomor alur ceritanya sama. Jadi orang miskin, beranak satu, ayah ndak ada, lalu si anak pergi merantau, diantaunya jadi kaya, pulang ke kampung, tengok amak lah bungkuk, lah buruk, berkain cabik-cabik, malunya ke biniin 7 orang. 7 ini. Itulah namanya mitos kan, orang Sumatera Barat mengklaim si Lancang tu di Pantai Ayumani yang berlabuh orang Kampar, ya di situ di Kampar inilah do nomor terdiri 20 korong lah, namanya Teratak. Di Teratak tu bahasa Melayu pun bahasa kunonya Pondok Ketek. Pondok Ketek yang menjadi rumah Ahmad Selancang. Di Teratak itulah rumahnya. Padang atau di Tidak di Sempadang doh. Dia ada dulu ada namanya Pulau Koto di Topi Ayu. Nggak ada kini lah abi de Tobiang. Dalam Ayu diam lah, mungkin lah di Rona tu diam Pulau Koto. Kemudian ada Roro nama ada Poluang. Roro Poluang Pulau Koto. Dan Teratak juga nan di antara nan 3 tu di Tonga tu Topi. Situlah nan bernama Teratak, dia nak asal usul nama desa Teratak kini tu. Itulah rumah Ahmad Selancang. Inyo merantau melalui jalur sungai kerana di masa itu tu tidak ada kenderaan darat. Sungai Kampar merantau ke Semenanjung atau ke Temasik atau Melaka. Tak pasti tu dah apa. Temasik tu Singapura tu. Di zaman dulu. Itu yang logis menurut awak. Tapi kalau di pantai Mani kemananya apa tu? Merantau. Sebab di situ Samudra Hindia dengan laut luas, gelombang kuat, tak mungkin ada pelayaran di zaman dulu tu. Dia kalau melalui Sungai Kampar lalu di Pulau Lawan kan sampai ke Penyalai ke Tanjung Batu. Sudah dekat tuh. Tanjung Batu ke Malaysia. ke Melaka. Nya 7 kapal tu. 7 kapal tu. Ada kapal untuk khusus tu kain. Kapal tu seperti apa kini pompong yang dulu ada kotak nama Begala tu, kamu dia Begala tu, nama kayu kamu kayu itu kalau mendaki ayu Begala. Nama ko sabit orang tu kalau kayu berdayung penganyu. Tak Begala tu sabit orang kalau Begala iliu tu nenda Begala iliu ni jadi ada kapal yang lipet kainnya tu terdampar di lipet kain tu. Makanya bawa lipet kain semua. Ini yang dicetak tu itu yang yang si Lancangnya sendiri yang jadi programnya orang kan, dia menjelma menjadi program tu kan. Program tu sejenis burung balam tapi nyegodang. Sebab bunyinya manggil ibu. Ya. Itu ikut. Kau kampung tu bininya yang ketujuh tu jadi program tu tadi. Enggak inyo Selancang tu. Itu nya manggil ibu tu kan. Kalau setiap iso tu memang nganggur orang setiap iso orang. Itulah legenda nomor itu atau dongeng kan sulit dibuktikan tapi orang percaya.
Jadi sampai kini sampai mempunyai anak-anak tu ada kepercayaan dengan teater tu ndak kan bisa sukses, orang teater ndak kan bisa sukses. Sebab ada sia-sia selancang situ. Ya, itulah kepercayaan itu dulu. Bila kan terbantah nanti ya. Tatanan adat atau tatanan masyarakat Kampar itu persamaan dan demokrasi. Sebab apa? Nyo ada di situ asal perkumpulan perkauman itu asasnya adalah togak sepematang duduk sehamparan. Nah, jadi togak sepematang duduk sehamparan itu adalah asas persamaan. Jadi ndak ada orang kalau di Jawa kan ada kelas, ada kasta-kasta. Kalau di Jawa adat perkauman itu kita dalam susunan masyarakat itu harus bersama-sama dalam kebersamaan dan dalam persamaan. Itulah togak sepematang itu kan artinya tidak mencar-mencar. Kalau ada masalah duduk sama-sama sehamparan, togak sama tinggi, duduk sama gonda. Itu kan asas persamaan. Dan itu tidak disadari orang kini, tidak guna pepatah itu. Itu sebetulnya sendi masyarakat. Kalau itu dihidupkan lagi itu kan dahsyat itu. Dahsyat. Artinya identitas masyarakat Kampar itu adalah pepatah asli Kampar, bukan dari Minang. Kadang-kadang orang masih acung dari Minang, adalah bahasa Minang. Jadi si acung itu kan isinya itu kan filsafat kearifan itu. Jadi selain persamaan itu, kemudian keputusan diambil dengan musyawarah. Itu boleh ayu dek pembatung, boleh kato dek mufakat. Itu kan selalu diucapkan orang. Kaidah itu. Kaidah. Itulah kaidah demokrasi masyarakat Kampar itu mufakat. Makanya dalam adat itu ndak putih dek seorang kok seorang lagi berdua, kok berdua lagi bertiga. Itulah tatan filosofinya yang harusnya dituang, yang terwujud juga dalam kehidupan masyarakat. Ya itu kan asalnya dari Sarak tuh. Karena kata mufakat tuh berasal dari bahasa Arab. Nggak tahu kita bila masuk kata-kata itu. Boleh ayu dek pembatung, boleh kato dek mufakat. Muwafaqah asal tu. Bila masuk ada kata-kata muwafaqah itu ke Kampar, tak ada orang tahu. Itu asas masyarakat. Dan kan ditogak balik, kan diduit balik. Salah satu kearifan lokal. Orang berteriak-teriak saya Pancasila. Dari dulu masyarakat Kampar lagi. Sejak entah bila-bila kali asal tentu bila mulai pepatah tu. Itu sila yang keberapa tu sampai. Sama juga gotong royong. Gotong royong. Gotong royong lah ada dulu gotong royong lewat ni Botobo. Botobo. Mana kat rumah. Boleh tu gotong royong je, gotong tak. Boleh nyo masak bersama. Bekerja bersama-sama. Bangun rumah. Kata mana betul kat rumah.
Lalu tokok rumah tu sama-sama dia tu yang tak bisa seorang. Itulah jauhnya pergeseran nilai. Sebab orang mempertentangkan antara agama dengan adat itu. Kalau bertentangan agama dan adat, apalah arti adat besan di syarat-syarat kata besan di kitabullah. Itu bila muncul orang mengatakan pepatah itu muncul setelah Islam masuk. Tapi bila Islam masuk sehingga muncul adat besan di syarat-syarat besan di kitabullah. Bila mulai nggak ada dapat menjawab. Ibu kota Kampar kan Pekanbaru dulu. Uang umpuk siapa di Solok tu? Rikam. Ini suku mengikut ibu. Kalau pilih yang Muslim tu pilih kami tu. Yang Dayak. Pilih Dayak. Pilih Bawo itu beda ya. Beda. Ini yang suku tu suku amak. Yang kena ditanya, apa suku amak? Piliang. Apa suku amak ya? Piliang Dayak atau piliang Bawo ya? Itu salah satu. Piliang Bawo tu mamak Norai Tuk Putih. Ya. Kalau piliang Dayak tu Datuk Jawasau. Kalau kami 3 lo di kampung kalau mak kampung. Kampung kami Dotua, Bandar Batua. Adalah dia Jempelawan. Adalah Cik Lei Majalanso. Majalanso. Langsa. Nanso deh. Enggak. Kalau ke nikah minta tangan mama tu untuk pelawan tu kan baca. Yang lainnya Pelawan. Itu yang Pelawan. Nah, berarti tidak umpuk kami tu. Umpuk kami yang Dotua. Dotua. Siangong tu orang di Solok. Tuk Siangong lah untuk. Ya. Tu umpuk kami tu. Siangong tu pawang hujan. Dulu di charter orang dulu di kalau boleh. Apa acara lah. Itu mamak kami tu. Umpuk kami. Ni niaknya tu niak Tuk Siangong tu umat tuanya umat nini ambo. Itulah. Nuan Tiang ya. Kini kan masuk desa Solok. Apa? Desanya apa? Desa Pelopayung. Desa Pelopayung. Ini nama-nama itu kini lah mulai hilang. Itulah kacau dia itu. RT desa RT RW. Karena gaya nun ya. Ini kan laba pisah-pisah. Jadi ya. Dah kacau baloi. Karena teater Poro banyak arwah teater Sumpadang. Kono nama tadi itu yang Subila. Tidak yang di Cibodak di Cibodak ya. Nama CT itu sebelum Cibodak kan tahu ladang tu. Ya, ada polung ada wawo. Polung ya. Jadi kalau tanya ke anak ini kan tentu. Dulu baik waktu ini orang tentu dan sore kan. Ini enggak. Kini kalau di kampung awak nan yang lihat di sejarah satu lain awak. Dah mati rumah Pak Limandan. Makanya masyarakat banyak minta datang ke Datuk. Masalah apa tadi itu masalah datuk-datuk yang berpilih yang adolanya datuk dari 3 bagi dan kalau sukunya ya mamak kampung lah. Itu cuma kini tu cuma itu ambo sendiri tu lah. Yang tentu ambo pilih yang punya pilih yang Dayak, pilih yang Bawo, pilih yang Pelintang. Tapi datuk-datuknya kalau mana-mana dah ya lembur. Sedangkan kalau di kampung tu kalau telusuri begitu kalau nak nikah nak kemanakan rasanya mencari datuk masing-masing. Iya, harus ada datuk kan enggak sesuai aja. Data isi ada. Jadi sedangkan anak-anak generasi ini kan banyak yang nak tentu. Yang kan datuk suku pun nak tentu dia. Jangan daerah, jauh boleh daerah yang ingin buat cari apa
Ada orang tua-tua nenek mamak di kampung tu nan tua. Tapi entah hidup ada di kampung. Yang roti ada. Ada. Sisa ada. Kini tak ada nan tua-tua lah habis mati. Nyawa lah generasi kami nan tua lah kan. Nan jadi sumber adat tu lah ndak ada kini nan tua-tua nenek mamak tua-tua tu ni lah muda-muda kini. Ini generasi muda yang babakan tidak lah belum ini nak. Sudah bahasa acungnya lagi tu. Ada minat. Yang bayo-bayo aja.